Nah, ini batu yang berbentuk balok. Ada satu buah di kampung, ada satunya di tempat mesbah. Nah, ini dipergunakan untuk menggantung gong. Jadi ada kayu palang untuk menggantung gong, dan juga ada tempat-tempat untuk orang-orang tua. Ada yang duduknya di sini, bagian tabur, bagian pantun, ada batu-batu plat. Ini bukan batu yang dipakai alat-alat modern untuk membuat bentuknya seperti ini, tetapi sudah dari alam batunya sudah seperti ini. Batunya plat, ya, plat rapi seperti sudah di-skap. Ya, batunya ini batu plat. Ini banyak batunya, banyak ya. Ada yang berbentuk persegi panjang. Ini ada satu. Ada satu. Ada satu lagi yang berdiri. Ini lebarnya, ya, lebarnya sekitar 20 dan juga 20, lebarnya 10 cm, panjangnya 1 meter. Ya, ini dipasang untuk pelepasan barang. Jadi di sekeliling mesbah yang ada dibuat tempat duduk atau disusun kota, dan ditaruh batu-batu plat untuk dipergunakan para orang-orang tua untuk duduk sambil menonton ya pada saat acara lego-lego atau acara adat. Ini batu plat ada satu lagi, ini panjangnya juga sekitar 1,5 meter. Ini ada Bang Amung, Abang Amung, ya, Amung Pali. Ini panjang batu yang tadi pertama saya sampaikan. Ini panjangnya 2 meter. Ya, batunya berbentuk mas. Ini batunya berbentuk persegi 4 panjang 2 meter, lebarnya 1 meter, tebalnya 5 cm. Ini sudah berbentuknya rata kayak meja. Ada satu lagi, ini panjangnya 75, lebarnya 50. Ya, batu orang tua menonton acara adat dia, juga acara lego-lego. Ini ada tempat berkuburan juga orang tua. Lalu ada pohon asam, ada batu, tempat biasa dipergunakan orang tua untuknya duduk menyembah atau memanggil arwah-arwah nenek moyang untuk hal-hal gaib seperti gempa bumi ataupun angin ribut. Sering orang-orang tua duduk di sini dan memohon kepada arwah-arwah nenek moyang. Namanya kepercayaan dulu. Ada yang sudah mengenal Tuhan, ada pula juga yang masih mengenal dengan hal-hal gaib. Dan ini ada pohon ara. Kalau bahasa daerah kami sering dibilang jazz.
jeswambara. Ini ceritanya, pohon ini kalau kita yang sebagai orang baru, jangan kita coba-coba berkata bahasa-bahasa yang tidak pantas atau ingin mencobanya, bahasa-bahasa kotor. Jadi pohon ara sudah dalam kering, terus sudah sekian tahun, ratusan tahun. Ini cerita dulu, ada satu di bawah, tapi yang sering mempunyai penunggu itu ini pohon ara sudah ratusan tahun dan sudah kering, sudah mati. Ini cerita dulu, sering akan keluar, ya akan keluar ular berkepala dua keluar dari pohon ara ini. Jadi kalau kita yang sebagai orang baru, kita jangan berkata untuk mencoba melihatnya. Kalau pada saat kita berkata seperti itu, maka akan keluar ular itu, ya, ular berkepala cabang dua akan keluar dari pohon ara ini. Dan kita yang berkata seperti itu, pada saat kita mempunyai keturunan yang laki-laki, kalau sudah dilahirkan, ya akan meninggal mati saja. Tapi kalau yang baru mengandung, dia akan pada usia 5, 6, dan 7 bulan akan dengan sendirinya menghilang dari rahim, ya, istrinya yang ada. Nah, itu cerita konon orang tua dulu, dan memang itu kenyataan yang kami keluarga Erewasing Pantar Timur Desa Mawar masih mengalami cerita itu sampai sekarang. Jadi bukan hanya sebatas cerita konon, tahyul, cerita dongeng, tetapi kenyataan yang terjadi sampai hari ini, sampai pada keturunan saat ini. Jadi kalau kita orang baru ke sini, jangankan di kampung ini atau di Beringin ini, di sekeliling kampung Erewasing atau wilayah Erewasing, kalau kita menemukan ular kecil, ya dia seukuran ular sendok, dia seukuran ular sendok, dia sebesarnya jari kelingking atau jari telunjuk, ya. Panjangnya dia berkisar 10 sampai 15 cm. Kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang baru melewati tempat itu, melihat ular itu, maka dalam, ya, perkembangan rumah tangganya, seorang perempuan kalau melihat, maka dia mengandung, tetapi ya janinnya akan menghilang pada saat janinnya sudah berusia 5 atau 6 dan 7 bulan. Dan itu sudah sering terjadi di setiap kalangan keluarga atau orang-orang yang melewati tempat wilayah Erewasing. Jadi ini kampung lama namanya Erewasing. Saat ini kami sudah di tempat atau di lokasi yang baru di pinggir pantai. Kampungnya sering dikatakan Puak ini, tetapi dalam data administrasi sering dikatakan Erewasing, karena itulah wilayah kampung kami yang sebenarnya. Dan konon cerita, kami
Pantar Timur khusus Desa Mawar itu kami mempunyai seorang moyang, satu moyang yang mempunyai 4 orang anak yang disebut anaknya anak laki-laki, yaitu Rewasing kami sendiri sebagai anak sulung. Terus ada Mandola yang sekarang disebut Ungguli, dan juga ada Manatang, itu sampai saat ini juga masih disebut Manatang. Dan yang terakhir Uluwasing, tapi itu keluarga atau keluarga kami yang bungsu tidak mempunyai keturunan atau sudah punah semua. Itu tempat kediaman mereka di Pama. Ada salah satu kecil di atas Pama. Keluarganya ini bunga Kamboja. Ini bunga Kamboja yang sudah tumbuh sekian tahun, ratusan tahun, masih utuh dan tidak punah, tidak mati walaupun ada bencana atau ada angin ribut, tetapi bunganya masih tetap utuh. Bunga trompetnya sudah mati di lokasi kampung lama kami. Tempat ini bunga Kamboja. Jadi tempat-tempat teman-teman keluarga kami, orang tua kami pinggir lelang atau di pinggir Lesbang. Jadi kalau ada kedukaan sering bunga Kamboja di daunnya ditulis pada tempat teman-teman keluarga kami. Jadi kalau kami yang mau berkunjung ke sini, ini bunga trompet sekian banyak, yang besar sudah masih, ini baru satu, ada satu lagi, ada tempat-tempat pemakaman keluarga kami yang sampai saat ini ada yang masih kelihatan, ada pula juga yang sudah terkubur oleh karena banjir. Ini tempat pemakaman keluarga kami, ada tempat di sini, satu. Ini saya juga turunan yang dia mau dibilang hampir 10, turunan yang ke-10, sehingga saya belum sempat menanyakan siapa pemilik tempat-tempat pemakaman ini. Ini ada salah satu yang tempat pemakaman yang atau tempat makam yang sementara kami tuju, yaitu Bayi Jasing Sinapas. Ini ada satu yang sudah ditumbuh, ya sudah lama tidak diperbaiki oleh keluarga. Ini ada bayi, ada Om Immanuel Sinapas. Om Immanuel Sinapas dulu tumbuh besarnya di Rewasing, saat ini di Kelurahan Melanggala bersama anak sulung Jasing Sinapas yang jauh-jauh dari Makassar, ya karena teringat akan bayi sehingga ia kembali. Dan tadi paginya kami berangkat dari Melanggala ke kampung. Kami sementara di Rewasing memperbaiki tempat pemakaman bayinya. Sinapas, ayah dari Bapak Silvianus Sinapas, atau saudara dari bapaknya Om Sinapas.
banyak tempat-tempat pemakaman atau kuburan yang sementara taruh di pinggir lelang, pinggir mesbah. Ada beberapa yang sudah ditumbuhi kayu tete atau sehingga kami tidak sempat punya siapa. Jadi jika teman-teman ada yang ingin melihat lebih dekat akan tempat kampung lama kami, kampung yang kedua, Erewasing, sering dibilang Erewasing Abang, dan bisa mau melihat akan batu-batu plat yang berbentuk seperti dipahat atau di skap, di sensor, di horo, batu-batunya bisa ke Desa Mawar, Pantar Timur, Kampung Erewasing, ya, RT 5, untuk diantar ke lokasi ini. Ya, ini adalah batu plat yang tadi awal saya katakan. Dan ceritanya batu ini kalau dibawa ke kampung, ya, harus dibawa sama pemilik atau orang asli Erewasing. Kalau orang lain, kalau nyai, ya, iman yang kuat, pada saat ia malam tidur harus banyak berdoa supaya jangan takut, jangan sampai bangunnya dalam keadaan teringat halus karena dalam mimpi melihat hal-hal gaib yang dia temui. Ini ada batu-batu. Batunya bagus sekali untuk dijadikan meja, bisa dijadikan susu, bisa. Ini batu-batu plat. Ini ada satu batu, ini sudah patah ya, ini ada satu lagi berbentuk balok, panjangnya sekitar 50 cm. Batu ini diambil dari Kali Erewasing, Salminangkap, lokasinya namanya Salminangkap, Salminangkap. Jadi konon ceritanya batu ini tumbuh dari tanah, sudah berbentuk seperti itu, bukan dipahat, bukan diskap, bukan dihoro, dan bukan juga digurinda, tetapi sudah dari alam seperti itu. Itulah kelebihan kami Erewasing. Dan jangan lupa untuk komen dan juga komentar, dan juga ingat untuk like video-video selanjutnya. Terima kasih untuk para pengantar, Bang Amung dan juga Bang Anus.